Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Nindi Elisia selaku dosen pengampu balance scorecard yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasi atau menjelaskan materi kami yang berjudul penerapan balance scorecard di rumah sakit Indonesia, dan kami ada 6 anggota, yaitu ada yang pertama ada Tiara Prihantini, yang kedua ada Vinka Siotang, yang ketiga Aprilia, yang keempat saya sendiri Kamal, yang kelima ada Fauziah Nur, yang keenam ada April Rusdia. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya. Poin yang pertama ada pendahuluan. Balance scorecard merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh manajemen di perusahaan untuk mengukur kinerja baik finansial maupun non-finansial. Yang kedua, rumah sakit sebagai salah satu organisasi pelayanan kesehatan yang status pengelolanya terdapat di sektor swasta maupun pemerintah, juga menggunakan balance scorecard dalam mengukur kinerja pelayanannya. Yang ketiga, terdapat 4 perspektif dalam balance scorecard, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan, menjelaskan kondisi keuangan suatu organisasi secara menyeluruh sehingga organisasi dapat menjalankan tujuannya serta mengambil keputusan untuk masa yang akan mendatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perspektif pelanggan, yaitu kemampuan organisasi dalam mempertahankan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru. Selanjutnya ada perspektif kinerja bisnis, yang terdapat 3 proses sebagai prinsip dasar perspektif ini, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses layanan. Selanjutnya ada perspektif pertumbuhan, yaitu terkait dengan hasil kompetensi dan pengembangan yang telah dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu ada kinerja keuangan, proses, perspektif bisnis internal, perspektif pelanggan, dan juga pertumbuhan dan pembelajaran. Yang pertama kita bahas kinerja keuangan. Jadi kinerja keuangan juga menunjukkan kemampuan rumah sakit dalam mempertanggungjawabkan kepada stakeholder. Kondisi ini keuangan dalam memenuhi pelayanan rumah sakit dari tahun sebelumnya dan evaluasi untuk waktu yang akan datang. Ada juga bisnis internal. Belum juga banyak rumah sakit membuat inovasi baik berupa produk maupun pelayanan. Strategi inovasi dapat dirumuskan dari hasil diskusi stakeholder internal maupun eksternal rumah sakit. Inovasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Di sini juga ada pada perspektif pelanggan secara keseluruhan, rumah sakit telah menerapkan indikator seperti retensi dan akuisisi pelanggan serta kepuasan pelanggan. Ada juga perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu hampir seluruh penelitian sejalan dalam menerapkan indikatornya di rumah sakit. Indikator penambahan yang diterapkan di beberapa rumah sakit yaitu pelatihan. Pelatihan dapat mengarahkan pada peningkatan kinerja dan juga produktivitas karyawan. Langsung aja bisa dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan kita, sebelum saya membahas tentang kinerja keuangan ini, perkenalkan nama saya April Rusdia. Di situ ada kinerja keuangan, juga menunjukkan kemampuan rumah sakit dalam mempertanggungjawabkan kepada stakeholder kondisi keuangan dalam memenuhi pelayanan rumah sakit dari tahun sebelumnya dan juga evaluasi untuk waktu yang akan datang. Nah, di situ ada pada perspektif pelanggan, secara keseluruhan rumah sakit telah menerapkan indikator seperti retensi dan akuisisi pelanggan serta kepuasan pelanggan. Nah, pada perspektif proses bisnis internal, belum banyak rumah sakit yang membuat inovasi baik berupa produk maupun pelayanan. Strategi inovasi dapat dirumuskan dari hasil diskusi stakeholder internal maupun eksternal rumah sakit. Inovasi dibuat
memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, hampir seluruh penelitian sejalan dalam menerapkan indikatornya di rumah sakit. Nah, indikator penambahan yang diterapkan di beberapa rumah sakit yaitu pelatihan. Pelatihan juga dapat mengarahkan pada peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan. Yang seterusnya biar dilanjutkan sama teman kita. Terima kasih. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penerapan balance scorecard di rumah sakit menggunakan 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Pada perspektif keuangan menggunakan indikator rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Pada perspektif pelanggan, indikator yang digunakan retensi dan akuisisi pelanggan, kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan kinerja keuangan. Pada perspektif proses bisnis internal, indikator yang digunakan adalah inovasi, BOR, AVLOS, TOI, BTO, GDR, NDR, respon time, dan pengembalian, juga kelengkapan rekam medis. Pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, indikator yang digunakan retensi karyawan, kepuasan karyawan, pelatihan, kinerja, dan produktivitas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.